Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 16 analisa pangan. Pada video kali ini kami akan membahas tentang analisis vitamin B2 riboflavin menggunakan metode HPLC. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami, yang pertama ialah Muhammad Fadli Jabar, yang kedua saya sendiri Rian Hidayat, dan yang ketiga adalah Nur Fatihah. Mengenai referensi jurnal yang kami ambil itu ditulis oleh Efriwati dan Sundari pada tahun 2015, di mana judul jurnalnya ialah Kinetika Vitamin B Kompleks pada Proses Pembuatan Tahu dan Oncom Merah, di mana jurnal ini bernama Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan volume 25 nomor 3 dengan halaman 185 sampai dengan 192. Vitamin adalah senyawa organik yang dibutuhkan tubuh untuk mengatur fisiologi tubuh seseorang. Vitamin merupakan salah satu 5 kelompok gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh. Di dalam tubuh, vitamin berperan sebagai zat pengatur keseimbangan proses dalam tubuh. Vitamin dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu vitamin yang dapat larut dalam air dan vitamin yang dapat larut dalam lemak. Vitamin B2 atau riboflavin adalah vitamin yang berasal dari kelompok vitamin yang larut dalam air. Vitamin B2 berfungsi untuk membantu proses metabolisme energi yang baik dan untuk membantu kesehatan penglihatan dan kulit. Vitamin B2 merupakan bagian dari 2 koenzim, yaitu riboflavin fosfat atau flavin mononukleotida dan flavin adenine dinukleotida. Riboflavin juga berperan sebagai unsur sistem enzim pernapasan jaringan dan beberapa enzim yang terlibat dalam metabolisme asam amino dan lipid. Metode High Performance Liquid Ceratomotografi atau dapat disebut juga dengan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Metode KCKT memiliki prinsip yaitu pemisahan berdasarkan sifat fisika yang dapat digunakan sebagai uji identitas, uji kemurnian, dan penetapan kadar. Kromatografi cair kinerja tinggi adalah kromatografi yang dikembangkan menggunakan cairan sebagai fase gerak, baik cairan polar ataupun nonpolar, dan bekerja pada tekanan tinggi. Dalam kromatografi, partisi cair baik fase diam maupun fase gerak berupa cairan. Pelarut yang digunakan harus tidak dapat bercampur. Pelarut yang lebih polar biasanya digunakan sebagai fase diam. Oleh karena itu, sistem ini dinamakan kromatografi fase normal. Baiklah, kita masuk pada bagian metodologi. Jadi, sampel yang digunakan berdasarkan referensi jurnal yang kami ambil berupa kacang kedelai, tahu, ampas tahu, air tahu, dan oncom merah. Adapun bahan kimia yang digunakan adalah asam asetat glasial, metanol PA, metanol murni, metanol HPLC grade glycosol, air HPLC grade, air suling, natrium pentanasulfonat, natrium heptanasulfonat, tiamin HCl, standar vitamin B1, riboflavin, standar B2, niacinamide, standar B3, dan pyridoxine HCl, standar vitamin B6. Baiklah, kita masuk pada prosedur kerja. Pada referensi jurnal yang kami ambil, tidak dijelaskan prosedur kerjanya secara rinci. Namun, di dalam jurnal tersebut mengatakan bahwa analisis vitamin B kompleks seperti vitamin B2 dilakukan dengan metode HPLC yang telah dimodifikasi oleh Roche. Penetapan kadar vitamin B2 pada sampel uji menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi dengan kondisi laju alir 1,0 ml per menit, volume injeksinya 20 ml, panjang gelombang 290 nanometer, detektor UV visible, kolom simetri C18 4,6 x 150 mm 5 UM, sistem elusi isokratik dan waktu analisisnya 15 menit. Perhitungan kadar vitamin B kompleks seperti vitamin B2 dilakukan pada berat basa yang sama dan selanjutnya dikonversikan ke pengolahan bahan baku per 1 kali produksi, yaitu 10 kg kedelai. Tahu dan oncom merah merupakan produk makanan hasil olahan kacang kedelai. Pada tahu, selain protein, lemak, karbohidrat,
tahu juga mengandung vitamin B kompleks. Salah satunya ialah seperti riboflavin atau vitamin B2. Oncom terbuat dari ampas tahu, yaitu ampas kedelai dengan bantuan jamur Neurospora cytophylla atau lebih dikenal dengan istilah Monila sp. Jamur ini dapat menghasilkan zat warna merah atau orange yang merupakan pewarna alami. Hasil yang didapatkan pada referensi jurnal yang kami ambil yaitu terlihat pada gambar 1 telah terjadi penurunan kadar vitamin yang sangat tinggi dari bahan baku kacang kedelai menjadi tahu, yaitu untuk jumlah vitamin B2 atau riboflavin pada kacang kedelai sebesar 96,6 mg, kemudian terjadi penurunan sebesar 62,25 mg dalam tahu atau berkurang sekitar 35,5%, sedangkan dalam ampas tahu sebesar 18,9 mg dan dalam air tahu sebesar 16,6 mg. Berkurangnya sebagian besar vitamin B kompleks, salah satunya seperti riboflavin atau vitamin B2 dari bahan baku kacang kedelai menjadi tahu tersebut dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain. Faktor yang pertama adalah hanya 66,66% dari kedelai yang dapat dibuat menjadi tahu. Sisanya akan menjadi ampas tahu dan air tahu. Terlihat pada gambar 1, hanya vitamin B2 atau riboflavin yang masih dapat terdeteksi pada ampas tahu. Sementara untuk vitamin-vitamin lain seperti vitamin B1, vitamin B3, dan vitamin B6 sama sekali sudah tidak terdeteksi atau berjumlah 0. Faktor yang kedua adalah vitamin B kompleks, salah satunya seperti riboflavin atau vitamin B2 merupakan vitamin larut dalam air, di mana pada penelitian dalam referensi jurnal yang kami ambil ini ditemukan kadar vitamin B kompleks yang cukup tinggi pada air tahu. Kemungkinan pada vitamin B kompleks terjadi kerusakan selama proses pengolahan dari kacang kedelai menjadi tahu, seperti perendaman, pencucian, dan perebusan, di mana vitamin B kompleks adalah vitamin larut dalam air sehingga vitamin B tersebut terbawa dalam air pada waktu perendaman, pencucian, ataupun perebusan. Hasil yang kedua yang didapatkan pada referensi jurnal yang kami ambil ialah terjadinya pembentukan dan peningkatan beberapa jenis vitamin B kompleks, salah satunya seperti vitamin B2 atau riboflavin. Pada pengolahan ampas tahu menjadi oncom merah ini disebabkan karena pada ampas tahu masih terdapat protein. Ampas tahu adalah substrat yang baik untuk pertumbuhan jamur Monila sp yang dapat menghasilkan protease dan berfungsi sebagai pemecah protein menjadi asam amino. Di sini terlihat dengan jelas aktivitas mikrobia dari kapal Monila sp yang berperan dalam pembentukan dan peningkatan vitamin. Peningkatan vitamin bukan karena adanya akumulasi vitamin pada ampas tahu, karena walaupun vitamin B2 terdapat pada ampas tahu, namun jumlahnya jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan vitamin B2 yang ada dalam oncom merah. Jadi, ada pembentukan dan peningkatan vitamin B2 dari 18,9 mg menjadi 304,89 mg. Pada referensi jurnal yang kami ambil menyimpulkan bahwa penurunan kadar vitamin B kompleks, salah satunya vitamin B2, selama pembuatan kedelai menjadi produk tahu terjadi karena sebagian besar vitamin tersebut terlarut dan terbuang sebagai air tahu dan hanya sebagian kecil vitamin B2 yang terakumulasi pada ampas tahu. Sedangkan tingginya kadar vitamin B kompleks seperti vitamin B2 pada oncom merah disebabkan karena adanya aktivitas mikroba Monilia sp selama fermentasi. Oncom merah dapat dijadikan sumber vitamin B kompleks untuk memenuhi angka kecukupan gizi sehari-hari.